Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau berbakti, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Engkau yang bersama kami Tuhan, di setiap musim kehidupan kami. Bersamamu Bapa, bersamamu
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kau Tuhan yang memperhatikan setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang bersama kami ya Tuhan di keadaan sesulit apapun ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan, persiapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Engkau mau ya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kasih-Mu tiada berkesudahan ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita di rumah, di kamar maupun dimanapun kita berada. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu kita mau naikkan pujian ini. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
puji Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, kota benteng perlindungan kita. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa walaupun 1000 rubah di sisi kita, tapi Tuhan tetap menopang kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan,
Hiduplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan. Berkati kami yang beribadah online, baik di rumah dan ada dimanapun Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan apapun yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu benar-benar dari Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama, minggu depan ibadah raya pagi akan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon untuk setiap keluarga menyediakan untuk perjamuan kudus ini masing-masing. Lalu untuk ibadah pagi hari ini akan ada di channel YouTube GBT Nazaret pada minggu sore. Jadi bila mana pagi ini belum menyaksikan, itu bisa disaksikan di channel GBT Nazaret. Lalu jam 9 pagi nanti ada ibadah anak The Hope Generation di YouTube GBT Nazaret. Mohon untuk orang tuanya juga untuk membimbing anak-anaknya dalam ibadah anak. Lalu kami mengucapkan terima kasih atas persembahan maupun untuk kas maupun untuk persepuluhan, dan untuk yang hatinya tergerak memberikan persembahan untuk kas atau persepuluhan itu dapat dikirimkan melalui rekening yang akan ditampilkan di dalam video ini. Demikian pengumuman, kami persilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Kembali saya menyampaikan selamat beribadah. Untuk kesekian kali kita beribadah tidak secara langsung tetapi online. Tapi ini tidak mengurangi nilai dari ibadah kita itu. Saudara-saudaraku, kali ini saya ingin menjadi seorang juru bicara dari kerajaan surga untuk menyatakan alasan kita bergereja dengan tepat. Alasan kita bergereja dengan tepat, atau dengan kata lain, menjadi anggota gereja itu apa untungnya? Menjadi anggota gereja itu apa untungnya? Saudara-saudara, di negara yang dikatakan termakmur di dunia, yaitu Amerika, lembaga survei dunia Gallup menyatakan bahwa 4 dari 10 orang Amerika mengalami terus dan dihinggapi oleh kesepian yang mendalam. Bayangkan, 4 dari 10 orang Amerika menurut lembaga survei Gallup mengalami terus di dalam hidupnya yaitu kesepian yang mendalam. Dan ini dibenarkan oleh seorang pendeta di sana yang terkenal, pendeta Rick Warren, bahwa orang Amerika adalah orang yang paling kesepian di dunia. Paling makmur
tetapi sekaligus orang-orang yang paling kesepian di dalam dunia ini. Mengapa, saudaraku? Sebab bagi mereka menjadi anggota gereja itu sesuatu yang biasa saja. Sudah dari kecil, sudah dari awal dianggap mereka sudah menjadi Kristen. Tetapi sebetulnya alasan mereka bergereja itu apa? Nah, untuk itu Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 mengemukakan sebetulnya ini alasan dan seharusnya kita menjadi anggota gereja dengan alasan yang tepat. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi menjadi anggota gereja itu bukan hanya sekedar mengakui bahwa dirinya adalah orang percaya. Lalu gereja dianggap sebagai sebuah tempat yang secara rutin dikunjungi, atau tidak dikunjungi pun tidak merasa sesuatu. Jadi mereka menjadi orang percaya, tentu tidak semuanya. Tetapi lembaga survei tadi mengemukakan walaupun mungkin secara persentase mereka kebanyakan orang percaya, tetapi diliputi oleh semacam penyakit, yaitu kesepian. Nah, ini tentu beralasan demikian karena mereka menjadikan gereja atau alasan bergereja itu sesuatu rutinitas saja. Itu sebabnya dalam saat-saat begini saya lihat banyak orang yang sudah memang menjadi orang percaya yang tepat. Ada suatu kerinduan, kedambaan yang mendalam untuk kembali bisa beribadah seperti sedia kala. Tetapi bagi mereka yang menjadi anggota gereja yang tahu beralasan, mereka bisa menjadikan rumah-rumah masing-masing menjadi sebuah bait, menjadi sebuah tempat di mana mereka sendiri menjadi imam, menjadi ketua, menjadi kepalanya, dan menjadikan seluruh isi rumah tangganya itu tidak diliputi oleh kesepian, tapi oleh sesuatu yang mengisi hidup mereka, yaitu Tuhan sendiri. Sebab mereka telah mempersembahkan tubuh mereka menjadi kurban, sehingga mereka di dalam hidup tahu ibadah yang sejati itu bukan masalah tempat, tetapi masalah penyerahan tubuh menjadi kurban yang hidup. Dan mereka sudah tidak punya imajinasi atau pikiran, budi, di mana mereka sekedar hanya beribadah di dalam tempat, tetapi mereka sudah tahu membedakan apakah yang tepat. Memang percuma ada di gereja tanpa mempunyai sebuah hasil, hanya berupa tempat saja. Tetapi kalau kita di rumah sekalipun menjadi seorang yang memimpin ibadah kepada Tuhan yang berkenan, maka saya percaya beralasan Tuhan memberkati. Itu sebabnya alasan-alasan apakah yang tepat
Dan kita mesti tahu apa untungnya kita menjadi anggota sebuah gereja. Yang pertama, membuktikan bahwa kita sebagai orang percaya pada Tuhan yang sesungguhnya, yang punya identitas. Seorang anggota kepolisian, identitasnya nampak dari seragam waktu mereka ada di luar rumah. Begitu juga seorang ABRI, tahu kita identitasnya dengan seragam yang dipakai. Atau mungkin yang lain-lain. Nah, identitas orang percaya itu pada apa? Ya, itu pada menjadi anggota gereja yang tepat. Itu sebabnya tadi di dalam Roma 12 ayat yang kelima dikatakan, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Walaupun kita banyak, kita jadi satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga kita yang banyak menjadi satu, punya satu identitas. Yaitu kita ada di dalam tubuh Kristus. Dibuktikan dengan identitas kita seorang yang ada di dalam Kristus. Alkitab bilang orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru akan muncul. Nah, saudaraku, Efesus 2 ayat 19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita tahu siapa anggota keluarga kita. Sehingga kalau kita lihat orang masuk ke dalam rumah kita tahu identitasnya. Apakah saudara tahu identitas saudara sebagai anggota-anggota keluarga Allah? Jadilah anggota gereja yang tepat. Jadilah anggota gereja yang tahu apa untungnya kita punya gereja. Yang kedua, menjadi anggota gereja yang beralasan adalah memiliki keluarga rohani yang membuat kita mempunyai komunitas. Orang-orang yang hidup dengan Kristus. Tadi identitas. Sekarang kita tahu kita punya komunitas. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, 1 dan 2 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita punya komunitas yang tidak acuh. Sekali lagi saudaraku, saya bersyukur dalam beberapa minggu ini, bahkan lebih daripada 1 bulan, kira-kira mulai dari pertengahan Maret sampai hari ini, saya lihat bahwa saudara-saudara kita yang saya tidak sangka-sangka selalu memperhatikan keluarga hamba Tuhan di dalam gereja. Kadang-kadang saya merasa bahwa saya begitu diperhatikan, sehingga
rasanya tidak layak oleh orang yang mungkin saya katakan biasa kita tolong, tetapi dalam beberapa saat ini mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan. Suatu pengorbanan yang tidak disangka-sangka. Ini artinya orang itu berkomunitas. Kita pikir dia perlu ditolong, tetapi malah dia memperhatikan keluarga hamba Tuhan di dalam gereja. Saudara-saudaraku, ini berarti suatu pengejawantahan, suatu bukti bahwa kelihatan kemiskinan fisik atau sesuatu yang lain itu bukan alasan untuk mereka berdiam diri. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih kepada anggota-anggota gereja yang selalu memperhatikan kami. Yang sebetulnya kami orang tua harus memperhatikan anak-anak. Tetapi justru anak-anak yang memperhatikan kami orang tua. Saudara-saudaraku, ini karena komunitas yang baik. Itu sebabnya juga di dalam Ibrani 10 ayat 24 mulai sampai 25 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, baik di gereja nanti dan yang akan datang. Saudara-saudaraku, maupun sekarang ibadah di rumah kita, sebuah pertemuan, baik itu pagi, baik itu malam. Janganlah kita menjauhkan, tetapi jadikan rumahmu adalah rumah-rumah di mana ada doa di sana. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang kedua, kita perlu punya komunitas. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk beberapa anggota-anggota kita yang sudah bertanya kapan kita mulai. Dan ini kerinduan kita bersama. Sekira kita harus tetap rela sabar sementara kita menunggu kenormalan yang bukan hanya baru, tapi kenormalan seperti sedia kala. Yang ketiga, apa alasan kita bergereja? Gereja sebagai tempat atau wahana di mana kita menemukan dan memakai karunia-karunia di dalam pelayanan. Kalau saya baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kita sekalian mempunyai masing-masing karunia. Seperti tadi, saya tidak menyangka ada orang yang karunianya suka memperhatikan hamba Tuhan. Ada orang yang karunianya menolong sehingga mempersembahkan hal-hal seperti sembako untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Ini adalah karunia-karunia, dan saya menyimpulkan ini adalah karunia pelayanan atau servitas dari kata to serve atau melayani. Jadi ada identitas kita, bagaimana komunitas kita, dan apakah di dalam komunitas kita melayani, to serve, memberikan sesuatu yang kita punya, yang kita bisa. Karunia-karunia itu perlu dilakukan sebagai bentuk dari penyerahan tubuh, seperti pemain musik.
Mereka bisa main musik. Ini pelayanan mereka. Yang melakukan multimedia juga pelayanan. Yang melakukan sesuatu yang lain, ini juga pelayanan. Saudaraku, kita perlu melayani di dalam gereja. Yang keempat, apa alasan kita bergereja? Yaitu menempatkan kita di bawah perlindungan rohani dari seorang pemimpin rohani. Saudaraku, dengan lain kata, bahwa orang yang ada di dalam lingkungan tubuh Kristus itu harus ada di bawah otoritas rohani, di bawah perlindungan rohani seseorang. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi menempatkan kita di bawah satu otoritas rohani. Sebab itu dikatakan taati, bahkan tunduk. Karena apa? Karena mereka punya kerjaan. Apa kerjaan mereka? Berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang diberikan untuk dilayani itu. Sehingga mereka melakukan dengan gembira. Karena ada ketaatan dan ketundukan, bukan dengan keluh kesah, dan itu tidak membawa keuntungan. Jadi kita memiliki otoritas rohani. Tidak mungkin kita mempunyai otoritas kalau kita tidak tunduk di bawah otoritas. Demikian seorang hamba Tuhan perlu tunduk kepada Kristus. Sebab kalau dia tidak tunduk kepada Kristus, maka yang di bawah juga tidak akan tunduk. Itu sebabnya perlu kita meninjau kembali alasan kita bergereja, yaitu untuk tunduk di bawah sebuah otoritas. Dan yang terakhir, kita beralasan atau kita harus punya alasan bergereja. Sebab dengan kita bergereja dengan tepat, kita akan punya rasa tanggung jawab yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Sebab itu beberapa ayat di dalam surat Efesus pasal yang ke-5, saya akan baca ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Selanjutnya saya baca ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu ayat 21 saya baca terakhir ini. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab rohani. Ini diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Ya. Jadi saya simpulkan ini adalah responsibilitas. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus kita punya. Supaya apa? Tanggung jawab akan menentukan kepada kita untuk kesuksesan, untuk sebuah keberhasilan. Tidak ada tanggung jawab,
tidak ada keberhasilan. Itu sebabnya sebagai ayat terakhir di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Harinya jahat, tetapi Tuhannya tetap baik. Dan Tuhan yang baik akan memberikan kepada kita sebuah momentum. Justru momentum-momentum ujian yang menyebabkan kita akan beranjak naik. Tanpa ada ujian, tidak ada kenaikan kelas. Tidak ada kenaikan jenjang. Tidak ada kenaikan strata. Tetapi dengan ujian, kita akan sampai kepada level yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengertian mengapa kita harus menjadi anggota gereja yang baik dan apa alasan-alasan kita yang tepat untuk bergereja. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, walau 1000 rebah di sisiku atau 10.000 di sebelah kanan, tetapi tidak pernah kita akan meragukan sesuatu. Tiada pernah meragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Saya minta saudara Kartono akan tampil ke depan untuk berdoa. Depan di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Akan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Akan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bisa bersekutu kembali dengan Engkau ya Bapa. Dan firman-Mu telah memberikan suatu kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti posisi kami ya Tuhan di dalam suatu gereja. Biarkan ya Tuhan firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami dan semakin berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga nama Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur pada siang hari ini bahwa penyertaan-Mu luar biasa. Berkati gembala kami, beri kekuatan kesehatan yang melimpah ya Tuhan, sehingga beliau tetap untuk memberitakan kebenaran daripada Engkau, menguatkan di dalam kehidupan kami di situasi kondisi saat-saat ini ya Tuhan, sehingga kami selalu bergantung kepada Engkau. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sidang jemaat. Dan kita menutup ibadah online ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi terima kasih.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan cukup bagimu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.